Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita dengan NIM 2101010228 dari Prodi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa soal UTS dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pertanyaan yang pertama, mengapa budaya lokal merupakan aspek paling penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen? Iya, benar sekali. Budaya lokal merupakan aspek yang paling penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Dan setiap pemasar harus memahami budaya lokal di tempat tersebut jika ingin memasarkan atau menjual produk atau jasa agar dapat diterima oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh, Pizza Hut yang mencoba masuk ke pasar Indonesia. Nah, sebagai pemasar harus tahu bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beragama Islam dan tidak makan babi. Sehingga bahan-bahan yang dipakai untuk pizza tersebut tidak ada yang mengandung babi dan selalu ada cap halal. Contoh lain yaitu Indonesia merupakan kebudayaan yang mengutamakan kekeluargaan. Nah, di sana produk-produk yang mengusung kebersamaan dalam keluarga pasti akan laris manis. Contoh, teh sari murni yang memperlihatkan indahnya kebersamaan dalam keluarga saat menikmati teh di dalam setiap iklannya. Untuk pertanyaan yang kedua, pengaruh daya tarik iklan Agnes Monica sebagai selebritis endorse terhadap minat beli Presker. Persaingan produk minyak angin dengan aroma dan kehangatannya dipercaya dapat meredakan berbagai penyakit ringan seperti mual, sakit kepala, flu, dan masih banyak lagi. Presker hadir dengan kemasan botol kaca roll-on yang terlihat lebih modern dengan aroma terapi yang menyegarkan dan sama sekali tidak menyengat. Selebritis endorse adalah Agnes Monica yang dikenal masyarakat karena prestasinya di bidang-bidang yang berbeda dijadikan bintang iklan. Nah, mengapa perusahaan memilih Agnes Monica sebagai bintang iklan dan apakah keterkaitannya dengan produk Presker? Yang pertama yaitu terdapat hubungan positif dan signifikan antara daya tarik iklan dengan minat beli Presker di kalangan konsumen. Yang kedua, terdapat hubungan positif dan signifikan antara Agnes Monica sebagai selebritis endorse dengan minat beli Presker di kalangan konsumen. Yang ketiga, daya tarik iklan dan Agnes Monica sebagai selebritis endorse meningkat, maka minat beli Presker di kalangan masyarakat atau konsumen akan meningkat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Segmentasi dari Coca-Cola Company di pasar global Indonesia. Yang pertama yaitu segmentasi geografis, merupakan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda, misalnya wilayah, negara, bagian, provinsi, kota, dan kepulauan. Segmentasi geografis Coca-Cola tidak hanya di Indonesia, melainkan di berbagai bagian negara, khususnya di Jepang. Coca-Cola memasarkan produk minuman dengan merek tertentu, yaitu Sokenbicha atau non-karbonat ginseng dan teh, Laitstia atau susu olahan. Segmentasi demografis dari segi umur. Minuman Coca-Cola dapat dikonsumsi mulai dari anak kecil yang berumur 5 tahun hingga dengan usia dewasa. Akan tetapi, Coca-Cola khususnya menargetkan remaja dengan usia 15 tahun sampai 21 tahun. Dari segi jenis kelamin, Coca-Cola dapat dikonsumsi oleh semua jenis kelamin. Dari segi pendapatan, karena harga yang terjangkau, Coca-Cola dapat dinikmati oleh semua orang, baik yang berpendapatan menengah ke atas hingga menengah ke bawah. Fisiografis. Minuman Coca-Cola ini ditawarkan untuk semua status sosial. Hal ini dikarenakan harga produk yang terjangkau dan cukup murah. Saluran distribusi yang digunakan Coca-Cola. Coca-Cola didistribusikan melalui lebih dari 120 pusat penjualan yang terbesar di seluruh Indonesia. Produk-produk tersebut diangkut ke pasar-pasar penjualan oleh armada truk berukuran besar
kemudian didistribusikan ke pedagang-pedagang eceran oleh kendaraan distribusi yang lebih kecil. Hal inilah yang membuat perusahaan Coca-Cola sebagai salah satu perusahaan distribusi terbesar di Indonesia. Diperkirakan, lebih dari 80% produk-produk Coca-Cola dijual melalui para pengecer dan grosir, di mana 90% diantaranya termasuk dalam kategori pengusaha usaha kecil yang mempekerjakan kurang lebih dari 5 karyawan dengan omset penjualan per tahun mencapai kurang lebih 1 M. Promosi yang digunakan oleh Coca-Cola. Yang pertama yaitu personal selling. Di dalam promosi yang dibuka sistem tanya jawab langsung untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui website resminya. Di dalamnya juga dijelaskan mengenai penjagaan mutu dari Coca-Cola itu sendiri. Melalui bagian virtual plant tour, di sana dijelaskan mulai dari pembuatan sampai penyimpanan hingga ada di tangan konsumen. Yang kedua, mass selling, yaitu berbagai iklan yang di media seperti televisi, radio, serta outdoor print-out. Ide-ide yang dikeluarkan Coca-Cola tergantung unik, kreatif, serta memiliki streaming yang tepat. Yang ketiga, publisitas. Lewat hubungan masyarakat, Coca-Cola mengembangkan indirect distribution berbasis UKM yang merupakan kerja sama dengan pengusaha mikro dan street vending untuk melayani area yang memiliki tingkat lalu lintas konsumen yang tinggi dalam bentuk kios, berjalan, kereta dorong, dan rombong. Dan yang keempat, sales promotion dilakukan dengan melalui program hadiah di balik tutup botol di akhir tahun 2009. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Segmentasi dari transportasi Grab di Kota Lubuk Linggau digunakan oleh sebagian besar perempuan. Alasan menggunakan Grab adalah untuk mencari kemudahan serta membayar dengan harga murah, cepat, dan aman dari kompetitor. Targeting. Grab membidik kaum milenial yang memiliki mobilitas tinggi dan gaya hidup yang serba cepat. Positioning. Untuk membuat nama mereka tetap di benak konsumen, Grab menawarkan berbagai diskon dan jasa yang ditawarkan tidak hanya transportasi, ada banyak hal yang ditawarkan seperti top up pulsa, top up SIM, pembayaran tagihan, penyewaan hotel, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Yang pertama yaitu manfaat organisasi atau bisnis tanpa pesaing. Menurut saya, ada 5 manfaat bisnis tanpa pesaing. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan lebih cepat. Menjadikan organisasi atau bisnis tanpa pesaing bukanlah salah satu hal yang buruk. Hal ini bisa jadi keunggulan. Salah satunya adalah pengambilan keputusan atau inovasi produk. Bagaimana tidak? Dengan tidak adanya pesaing, bahan pertimbangan untuk membuat keputusan lebih sedikit, sebab kita tidak perlu melakukan riset kompetitor atau pesaing. Yang kedua, personalisasi layanan pelanggan. Dengan tidak adanya pesaing menunjukkan segmentasi pasar yang terbatas, di mana hanya pelanggan tertentu yang akan membeli produk Anda. Hal ini bisa Anda maksimalkan untuk memberikan layanan pelanggan yang dipersonalisasi. Dengan begitu, peluang untuk mendapatkan hati mereka terbuka lebar. Yang ketiga, berpeluang menguasai pasar. Dengan tidak adanya pesaing atau kompetitor, membuka peluang Anda untuk menancapkan kekuasaan pada segmentasi pasar tertentu. Terlebih lagi, apabila Anda masuk pasar tersebut di awal-awal. Dengan begitu, Anda bisa membangun brand yang kuat. Yang keempat, fokus pada spesialisasi. Tidak adanya pesaing, ada kesempatan Anda untuk fokus pada topik khusus dan menawarkan pengalaman
yang lebih terfokus bagi pelanggan. Yang kelima, perputaran bisnis lebih cepat dan efektif. Perusahaan besar dengan banyak kompetitor cenderung banyak menggunakan waktunya untuk meneliti pasar dan pesaing. Tujuannya agar produknya tidak kalah dari kompetitor dan laku terjual. Hal ini tidak perlu Anda pikirkan jika membangun usaha tanpa pesaing. Dengan begitu, Anda bisa lebih cepat dan efektif dalam menjalankan usaha. Dan selanjutnya, cara penerapan usaha tanpa pesaing. Yang pertama yaitu inovasi produk. Hal ini bertujuan agar konsumen tidak bosan dengan produk Anda yang itu-itu saja. Lakukan modifikasi dan inovasi pada produk untuk meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap produk yang Anda jual. Yang kedua, adaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Hal ini ditekan pada aspek teknologi, sehingga Anda dituntut untuk selalu melibatkan teknologi masa kini dalam bisnis, misalnya saja dengan menggunakan media sosial untuk memasarkan produk yang Anda jual. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari saya dari beberapa pertanyaan dari mata kuliah manajemen pemasaran. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.